Beastmaster terhebat. Bab 591. Keluarga Zonghai Mo. Di antara banyak keluarga penjinak binatang di kota Zonghai, mereka dianggap kelas 2. Ia termasuk dalam kategori peringkat lebih tinggi di tingkat kedua. Yang kedua setelah beberapa keluarga kelas 1 di kota Zonghai yang memiliki penjinak binatang legendaris. Keluarga besar dan kekuatan besar seperti kaum Mohis harus memiliki bisnis di dalam kota berdimensi tersebut. Oleh karena itu, mereka lebih terinformasi dibandingkan petualang biasa. Hampir pada saat Li Qian dan kelompoknya meninggalkan rumah sakit petualang kota Sibao bersama Mo Ziyu, keluarga Mo tiba. Kelompok itu terdiri atas 4 orang, dengan pemimpinnya seorang pria parubaya yang tampaknya berusia awal 40-an. Lelaki setengah baya itu memiliki tulang alis menonjol, mata cekung, dan hidung bengkok, membuatnya tampak dingin dan tegas yang menunjukkan bahwa ia bukan orang yang mudah bergaul. Mereka pertama-tama pergi menemui seorang petualang keluarga yang juga terluka parah, dan kemudian segera menanyakan kondisi Mo Ziyu. Faktanya, informasi langsung mereka datang dari petualang keluarga ini. Kedatangan mereka yang tergesa-gesa tidak ada hubungannya dengan petualang keluarga itu. Ia hanya sekadar berkunjung biasa. Target mereka sebenarnya adalah Mo Ziyu. Identitas Mo Ziyu sebagai anggota klan Yanling luar biasa. Ia merupakan sumber daya penting bagi keluarga Mo dan dapat memberi mereka keuntungan besar. Mereka tentu ingin memastikan status keamanannya sesegera mungkin. Mereka tidak bisa membiarkan kekayaan yang sangat berharga itu hilang begitu saja. Mereka berempat dengan cepat mengetahui situasi Mo Ziyu melalui koneksi orang dalam mereka. Ketika mereka mendengar bahwa Mo Ziyu terluka parah dan telah keluar dari rumah sakit, hati mereka pun hancur. Pasien sudah menderita luka serius, bagaimana mungkin Anda membiarkannya dibawa pergi oleh orang lain? Tanya pria parubaya berwajah dingin itu langsung. Ketika ditanya, staf di rumah sakit petualang itu melengkungkan bibir mereka, sama sekali tidak peduli, dia sendiri yang meminta untuk dipulangkan. Kita tidak bisa menghentikan pasien untuk memiliki keinginannya sendiri saat ia masih sadar. Dan dia punya beberapa teman bersamanya, jadi dia mungkin dipindahkan ke rumah sakit lain. Beberapa teman. Seorang wanita muda dan cantik yang berdiri di samping pria parubaya itu segera memahami informasi penting tersebut. Permisi, Pak, bisakah Anda menunjukkan rekaman pengawasan pasien yang sedang dipulangkan? Tanya wanita muda yang cantik itu dengan lembut. Tentu saja tidak. Staf rumah sakit, yang dipanggil, kakak oleh wanita muda dan cantik itu, menolak tanpa ragu. Namun, penolakannya sia-sia. Karena berkat koneksinya, video pengawasan itu sudah berada di tangan wanita muda nan cantik itu 5 menit kemudian. Perempuan muda itu menerima video itu dan langsung menontonnya. Kemudian, ia kembali menggunakan koneksinya untuk menyelidiki. Dengan koneksi kaum Mohis, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan identitas Sun Hongyi dan Sun Ruirui. Tentu saja, ini sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa Sun Hongyi adalah peternak terkenal di Universitas Penjinak Binatang Zonghai. Berdasarkan wajah Sun Hongyi saja, tidak akan sulit untuk menyelidiki informasi apapun tentangnya. Setelah mengetahui identitas Sun Hongyi dan Sun Ruirui, mereka berempat merasa jauh lebih tenang. Mereka tahu betul bahwa, mengingat status Sun Hongyi, dia tidak akan pernah melakukan sesuatu seperti pemerasan. Terlebih lagi, menurut penyelidikan, Sun Ruirui dan Mo Ziyu adalah teman baik dan sahabat karib, jadi mungkin saja dia benar-benar membawanya untuk dipindahkan ke rumah sakit lain. Namun, keputusannya untuk meminta bantuan sahabatnya alih-alih mencari bantuan dari keluarganya setelah terluka masih membuat mereka agak marah. Tanpa ragu, mereka menemukan nomor telepon itu dan segera meneleponnya. Sementara itu, di dalam markas garnison, di luar ruang pelatihan yang terpencil. Wu Yu, Kamerat Lao Sun, dan gadis kecil Sun Ruirui sedang menunggu dengan cemas. Kawan Sun menatap pintu ruang rahasia yang tertutup rapat, tenggelam dalam pikirannya. Dia memandang Wu Yu, wanita bersayap, dan tampak sedang memikirkan sesuatu. Saat dia tengah menimbang-nimbang apakah dia harus bertanya, tiba-tiba sebuah panggilan telepon masuk. Kamerat Sun melirik nomor itu. Nomor yang tidak dikenal. Setelah berpikir sejenak, ia tidak menjawab melainkan langsung menutup telepon. Namun, tidak lama setelah menutup telepon, telepon berdering lagi. Setelah diperiksa, nomornya masih sama. Melihat ini, Kamerat Sun sedikit mengernyit. Setelah berpikir sejenak, ia mengulurkan tangan dan mengetuk gelang pintar itu. Permisi, apakah Anda Profesor Sun Hongyi? Kami dari keluarga Mo di Zonghai. Kamu bawa Mo Ziyu kemana? Petik 2. Setelah menjawab panggilan menggunakan gelang pintar, rentetan pertanyaan langsung menyusul. Old Sun makin mengerutkan kening saat mendengar nada tidak ramah di telepon. Bagaimana sikap keluarga Zonghai Mo? Begitu sombong dan tak terkendali, Anda akan mengira mereka berasal dari keluarga Zhang di Zonghai. Bahkan dengan seorang penjinak binatang legendaris yang bertanggung jawab atas keluarga Zhang di Zonghai, dia tidak terintimidasi sedikitpun. Di belakangnya berdiri seluruh Universitas Penjinak Binatang Zonghai, salah satu universitas penjinak binatang paling bergengsi di Federasi Asia Timur. Jangankan sembarang orang di keluarga Mo, bahkan kepala keluarga Mo sekalipun, kalau berkomunikasi dengannya, kalau tidak sopan, minimal tidak akan begitu suka memerintah. Hidung babi tertancap daun bawang, berusaha terlihat seperti gajah. Dia mendengus dingin dan membalas tanpa sopan santun, apakah kau menanyaiku? Omong kosong.
katanya, lalu menutup telepon. Ketika gadis muda Sun Ruirui melihat suaminya tampak sangat kesal setelah menutup telepon, dia bertanya dengan lembut, "Paman, apa yang terjadi?" "Ini telepon dari keluarga Mo," kata Sun Tua penuh arti, mengalihkan pandangannya ke Wu Yu, wanita dari klan bersayap. "Wajar saja jika keluargamu menelepon pada saat ini. Pasti karena Mo Ziyu." Sambil memiringkan kepalanya, gadis kecil Sun Ruirui bertanya dengan curiga, "Mengapa kamu begitu marah ketika keluargamu menelepon?" Mereka bertingkah angkuh dan sombong, mulai dari menanyaiku begitu mereka membuka mulut. "Siapapun yang tidak tahu pasti akan mengira aku telah menculik salah satu anggota keluarga mereka," kata Sun Tua sambil mendesah panjang, cukup geram. "Wajar jika keluarga Ziyu khawatir dengan luka serius yang dialaminya," kata Sun Ruirui sambil menggaruk kepalanya, semakin bingung. "Apa kau khawatir? Kurasa kekhawatiranmu tidak sama dengan kekhawatiran itu," kata Sun Tua dengan nada samar. Gadis kecil itu, Sun Ruirui, bahkan lebih bingung lagi. Dia merasa benar-benar bingung. Mendengar hal ini, Kamerat Sun menambahkan, "Jika kamu benar-benar khawatir, menurutmu mengapa Ziyu menghubungi kami alih-alih mencari bantuan dari mereka segera setelah terluka?" Saat mengatakan ini, dia sengaja melirik ke sekelilingnya. Ekspresi mengejek muncul di wajahnya. Jika sebelumnya dia hanya menebak, sekarang dia cukup yakin. Jawabannya persis seperti apa yang diharapkannya. Memikirkan hal ini, emosi aneh muncul dalam hatinya. Dia ingin melihat keluargamu mengalami kemunduran, melihat kemarahan mereka yang tak berdaya menghadapi hasilnya, dan di saat yang sama, dia merasakan ketidakberdayaan. Li Qian memang luar biasa, tapi dia agak terlalu genit. Ketika memikirkan hal itu, dan melihat keponakannya yang masih bingung, si Tua Sun hanya bisa menghela napas. Adapun Wu Yu, yang sudah mengerti makna tersirat, dia tetap menunduk dan berpura-pura tidak tahu apapun. Tepat saat si Tua Sun mendesah dan bertanya-tanya bagaimana keponakannya akan bersaing dengan orang yang begitu cerdik di masa depan, telepon berdering lagi. Kawan Sun meliriknya, dan tanpa berpikir, menutup telepon dan bahkan memasukkan nomor itu ke dalam daftar hitam. Sekarang, area di luar ruang meditasi menjadi sunyi senyap. Namun, ketenangan ini segera terganggu lagi. Telepon berdering memanggil gadis kecil itu, Sun Ruirui. Haruskah aku menjawabnya atau tidak? Sun Ruirui kecil menatap Sun Tua. Entah kenapa, Pak Tua Sun tidak langsung membiarkan gadis muda itu, Sun Ruirui, menutup telepon. "Ini pasti keluargamu. Kau yang memutuskan." Mendengar ini, gadis muda Sun Ruirui langsung berpikir. Setelah beberapa saat, ia mengetuk gelang pintarnya dan menjawab panggilan. Kali ini, suara wanita lembut datang dari gelang pintar. Ketika Kamerat Sun melihat ini, dia menjadi semakin tidak senang. "Dia laki-laki yang kasar dan tak tahu adat istiadat saat meneleponku," tetapi seorang gadis yang tutur katanya lembut saat dia menelepon Sun Ruirui. "Mengapa memperlakukan kaum Mohis begitu berbeda?" Kesan Kamerat Sun terhadap kaum Mohis semakin memburuk. Setelah panggilan tersambung, terdengar serangkaian suara, dan "yeah." Petik 2. Bibi Yuxin, Suster Ziyu yang memanggil kita. "Ya, kami sedang merawatnya. Saya juga tidak tahu rincian perawatan spesifiknya. Dia sekarang berada di ruang rahasia. Kamu harus segera datang, kita ada di dalam pangkalan Angkatan Laut." Petik 2. Mendengarkan percakapan antara gadis kecil Sun Ruirui dan keluarga Mo di ujung telepon, Wu Yu tidak bisa menahan tawa. Kawan Sun pun tak dapat menahan tawanya. Biarkan saja mereka memerintahku seperti itu, kali ini, lihat saja nanti bagaimana mereka bisa bosan. Baru saja, gadis kecil Sun Ruirui menyebutkan ruang rahasia dan perawatan. Ia sungguh tak percaya keluarga Mo bisa tinggal diam. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah markas garnisun, dan mereka bahkan tidak tahu persis di mana letaknya, jadi keluarga Mo mungkin tidak akan bisa masuk. Sekalipun mereka bisa masuk, komandan garnisun tidak akan pernah mengizinkan mereka menggeledah tempat itu. Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka menemukan tempat ini, mungkin sudah terlambat bagi mereka untuk masuk sekarang. Akhirnya, setelah Sun Ruirui kecil selesai menelepon, mata si Tua Sun melirik ke sekeliling dan dia terkekeh, "Hehe, ayo kita keluar, jangan tinggal di sini." "Benar, meskipun kita tetap di sini, kita tidak bisa berbuat banyak." Wu Yu langsung menimpali, lalu meninggalkan tempat kejadian. Kamerat Lao Sun mengikutinya dari dekat. Meskipun gadis kecil Sun Ruirui agak bingung, dia tetap mengikutinya karena dia percaya pada Wu Yu dan pamannya. Setelah meninggalkan ruang rahasia, mereka langsung membicarakan masalah tersebut dengan para penjaga garnisun di dalam markas garnisun. Seorang penjaga kota yang mengenakan baju besi emas memimpin mereka keluar. Karena instruksi Dekan Yue dan karena status Kamerat Lao Sun, para penjaga kota Jin Kei bersikap sangat sopan kepada mereka bertiga. Para penjaga kota Golden Armor membawa mereka langsung ke restoran dan menyambut mereka dengan hangat. Mereka bertiga makan dengan santai, cukup rileks dan puas, tanpa tergesa-gesa sama sekali. Tentu saja, sikap mereka yang tenang dan kalem juga ada hubungannya dengan apa yang dikatakan Li Qian sebelumnya. Menurut Li Qian, meskipun metode pengobatannya agak tidak biasa, namun hampir sepenuhnya aman. Sangat. Kenyataannya, Li Qian tidak yakin apakah itu benar, tetapi dia harus memproyeksikan citra itu. Berikan orang lain rasa percaya diri. Kawan Sun dan Wu Yu sangat menyadari hal ini, tetapi saat ini, tidak masalah di mana mereka berada.
Mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Jadi daripada cemas dan terburu-buru, lebih baik terlihat tenang dan sabar. Setelah makan dan minum sepuasnya, mereka mengikuti pengawal kota berbaju zirah emas ke kamar yang telah disiapkan untuk mereka di istana kota untuk beristirahat. Perjalanannya tidak terlalu sulit, tetapi tetap saja memakan waktu cukup lama. Karena tim perawatan tidak dapat membantu, sebaiknya kita menunggu hasilnya dengan sabar. Saat meninggalkan restoran, Kamerat Sun secara khusus mengingatkannya, matikan teleponmu nanti, agar kamu tidak terganggu. Ia terutama berbicara kepada gadis kecil, Sun Ruirui. Yang terakhir mengangguk patuh. Tindakan Kamerat Sun sangat jelas, membuat keluargamu cemas tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Meskipun kepala keluargamu merupakan ahli puncak tingkat roh suci, bahkan dia harus mematuhi peraturan di garnisun ini. Karena tidak dapat menghubungi Kamerat Sun dan kelompoknya, dan tidak dapat memasuki markas garnisun, atau bahkan jika mereka dapat masuk, akan mustahil untuk mencari di setiap ruangan, usaha mereka untuk menemukan ruangan rahasia itu hampir mustahil. Lagi pula, mereka tidak punya hak untuk menggeledah bagian dalam pangkalan angkatan laut. Tidak mungkin kepala keluargamu ada di antara mereka yang datang kali ini. Biarkan mereka khawatir sebentar. Di suatu arah garnisun, Kamerat Sun menarik kursi rotan dan berbaring santai. Jika Anda tidak berbicara kepadanya dengan ramah, tentu saja dia juga tidak akan memandang Anda dengan ramah. Ternyata, dugaan Kamerat Sun benar, sebab saat ia tengah bersantai beristirahat sambil memejamkan mata, sekelompok yang terdiri atas 4 orang telah tiba di luar garnisun. Keempatnya adalah veteran berpengalaman yang telah menjelajahi dunia dimensi selama bertahun-tahun, jadi mereka tentu tahu apa itu pangkalan angkatan laut. Mereka tidak berani bertindak gegabah sedikit pun dan dengan patuh melangkah maju untuk menjelaskan tujuan mereka. Penjaga kota yang berdiri di pintu masuk melirik mereka, lalu dengan tenang masuk ke dalam untuk melapor. Saudari Yuxin, apakah menurutmu Sun Ruirui mungkin menipu kita? Tanya seorang pemuda berwajah bopeng, yang tampaknya berusia pertengahan 20-an, dari kelompok 4 orang itu. Mungkin tidak. Mo Yuxin menggelengkan kepalanya. Berdasarkan spekulasi kami, jika situasi itu benar-benar terjadi, tempat ini memang cocok untuk membuat kontrak. Katakan padaku, siapa yang memberi gadis pengkhianat itu, Mo Ziyu, keberanian untuk membuat kontrak pribadi dengan seseorang. Kata pria terakhir dari keempatnya, seorang pria parubaya berwajah bulat, dengan geram. Di sampingnya, Mo Yuxin menggelengkan kepalanya hampir tak kentara setelah mendengar kata-kata pria berwajah bulat itu. Dia baru saja menelepon Sun Hongyi, dan mereka hampir bertengkar. Mereka benar-benar tidak menggunakan otak mereka sama sekali. Apa kau tidak tahu siapa Sun Hongyi? Dia profesor pembiakan hewan ternama di Universitas Penjinak Binatang Zonghai. Apa kau pikir dia akan tahan dengan sikapmu? Orang seperti ini terbiasa bertindak seperti tiran dalam keluarganya. Dia mendesah pelan, melirik ke arah lelaki yang gagah perkasa itu, dan melihat bahwa dia, sang pemimpin, tidak mengatakan apa-apa lagi, dia pun menelan kata-katanya. Bab 592. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Di sebuah ruangan rahasia jauh di dalam garnisun, Li Qian duduk bersila di samping panggung batu. Di atas panggung batu, kepompong cahaya merah tua berdenyut, membuka dan menutup. Pada saat tertentu, Li Qian tiba-tiba membuka matanya yang tadinya tertutup rapat. Dalam benaknya, dia telah merasakan bahwa kekuatan kehidupan dalam kepompong cahaya mulai melonjak keluar dengan kekuatan yang luar biasa. Transformasinya hampir selesai. Di bawah tatapan waspada Li Qian, kepompong cahaya merah tua mulai surut. Saat cahaya memudar, pemandangan di dalam perlahan mulai terlihat. Pada saat ini, di panggung batu, di dalam kepompong cahaya yang tembus cahaya, Mo Ziyu berbaring dengan tenang. Sebelumnya, dia setidaknya mengenakan sesuatu di tubuhnya, tetapi kali ini, dia telanjang bulat. Melihat pemandangan yang menakjubkan di dalam kepompong cahaya yang tembus cahaya, hati Li Qian yang tadinya tenang, sekali lagi diaduk dengan gelombang. Tidak ada yang dapat dilakukannya. Meskipun dia merasa dirinya mampu mengendalikan diri, dia tidak dapat menahan diri untuk sesaat tertegun. Pemandangan di dalam kepompong cahaya tembus cahaya ini sungguh menakjubkan. Dia tidak begitu yakin apakah kekuatan Mo Ziyu telah berubah dalam kepompong semi-transparan itu. Namun, tubuhnya mengalami perubahan yang terlihat. Tubuhnya yang sudah tinggi menjadi lebih ramping, dan proporsinya pun lebih sempurna. Pada bagian tubuh manapun, menambah sedikit saja akan membuat gemuk, dan mengurangi sedikit saja akan membuat kurus. Itu sudah tepat. Selain itu, fitur wajahnya juga mengalami sedikit perubahan. Seolah-olah dia telah menjalani operasi kosmetik kecil, dia menjadi lebih sempurna, seperti kecantikan yang disintesis oleh AI di kehidupan lampau. Tentu saja, semua perubahan ini dapat diringkas sebagai prosedur kosmetik kecil. Akan tetapi, perubahan warna rambut tersebut cukup untuk digambarkan sebagai sebuah remodeling. Rambut hitamnya yang panjang dan lurus kini berubah menjadi rambut merah panjang dan lurus. Ya, warnanya merah. Merah menyala. Bahkan rambut, alis, dan seluruh bulu tubuh berubah menjadi merah tua. Melihat ini, Li Qian merasa penasaran dan ingin mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Tepat pada saat itu, kepompong cahaya yang tembus cahaya itu pun menghilang sepenuhnya. Mo Ziyu tiba-tiba membuka matanya di panggung batu. Li Qian menjadi semakin penasaran. Karena dia melihat dengan jelas bahwa pupil mata Mo Ziyu juga berubah menjadi merah tua, yang terlihat sangat mistis.
Saat ini, di mata Li Qian, Mo Ziyu tidak lagi memiliki sikap acuh tak acuh dan elegan layaknya seorang gadis dingin dan cantik. Sebaliknya, ia menjadi sangat agresif, berubah menjadi penyihir yang cantik, menawan, dan seksi. Setelah membuka matanya, dia menatap lurus ke arah Li Qian. Li Qian merasa sedikit malu dengan tatapannya. Seolah-olah peran mereka telah terbalik sepenuhnya. Li Qian menjadi gadis yang menyedihkan, sementara Mo Ziyu menjadi serigala ganas dengan ekspresi mengancam di wajahnya. Baiklah, selamat atas selesainya evolusimu. Untuk meredakan kecanggungan, Li Qian tersenyum dan mengucapkan selamat. Mo Ziyu tidak segera menanggapi. Dia perlahan berjalan menuruni panggung batu dan mendekati Li Qian. Setelah mengamati lebih dekat, Li Qian menyadari bahwa tinggi badan Mo Ziyu sekarang agak dilebih-lebihkan. Dia tidak terlihat jauh lebih pendek darinya. Tingginya minimal 1,75 meter. Mo Ziyu menatap Li Qian lekat-lekat, mendekatinya selangkah demi selangkah. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Wanita berambut merah itu tiba-tiba tersenyum, senyum seindah bunga mawar yang mekar di tengah musim dingin. Begitu mempesona dan memukau, sehingga Anda tidak dapat mengalihkan pandangan darinya. Apakah cantik? Mo Ziyu bertanya pada Li Qian, suaranya penuh daya tarik. Teguk. Jakun Li Qian terayun-ayun, dan dia tak dapat menahan diri untuk menelannya. Bukan karena dia kurang bisa mengendalikan diri, tetapi memang tidak mungkin untuk tetap tenang dan kalem dalam situasi ini. Lagi pula, dia laki-laki normal. Dan dia masih dalam masa puncak hidupnya. Jadi, dia dengan jujur mengucapkan dua kata, indah. Apakah aku yang lebih cantik, atau Wu Yu, wanita bersayap itu, yang lebih cantik, atau sahabatku, gadis kecil Sun Ruirui? Mo Ziyu menjulurkan lidah merah mudanya dan menjilatnya. Daya tariknya nyata. Pada saat itu, seolah-olah dia sedang terkena mantra. Kamu, ada yang tidak beres. Li Qian menatap Mo Ziyu, yang memancarkan pesona dan memiliki mata yang menggoda, dan segera merasakan ada sesuatu yang salah. Secara logika, mengingat didikan Mo Ziyu, bahkan jika dia baru saja menyelesaikan evolusinya dan kepribadiannya telah berubah drastis, dia seharusnya tidak kehilangan ketenangannya seperti ini. Di ruang pelatihan terdalam garnisun inilah, jika dia ada di luar, dalam kondisi seperti ini, dia pasti akan dibenci, tidak disukai, dan digunjingkan. Keadaan ini jelas tidak normal. Mata Mo Ziyu berkaca-kaca. Ia meraih tangan Li Qian dan meletakkannya di dantiannya, lalu menggerakkannya beberapa inci ke bawah. Kurasa kau belum menyadarinya. Sebelumnya, mutiara roh api itu sama sekali tidak tumbuh di dalam dantian, wanita berambut merah itu mendesah pelan, melainkan di tempat sedikit di bawah dantian. Itu benar-benar ada. Li Qian tiba-tiba menyadarinya. Hanya ada satu tempat sedikit di bawah dantian. Ketika tiba-tiba menyadari apa yang tengah terjadi, Li Qian tidak dapat menahan perasaan sedikit terkejut. Klan Yanling sungguh luar biasa. Mereka benar-benar memelihara mutiara Yanling di tempat itu. Li Qian tidak tahu harus berkata apa. Melihat keheranan di wajah Li Qian, Mo Ziyu meraih tangan Li Qian, menariknya ke atas panggung batu, lalu mendorongnya dengan lembut. Maka, Li Qian langsung berbaring di panggung batu. Sebelum dia sempat bereaksi, Mo Ziyu sudah memutar tubuhnya dan mendekat. Melihat Li Qian masih sedikit bingung, wanita berambut merah itu meludah, jangan merasa dirugikan. Penyaluran energi ini juga akan sangat bermanfaat bagimu. Ada banyak manfaat membuat perjanjian darah denganku. Dan ini adalah pertama kalinya bagiku. Melihat pemandangan menakjubkan yang begitu dekat, ekspresi Li Qian agak aneh, dan nadanya sedikit rumit, ini juga pertama kalinya bagiku. Hahaha, Mo Ziyu tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Li Qian, tetapi kemudian dia segera menyadari apa yang dimaksudnya dan mulai tertawa terbahak-bahak. Dia mengulurkan tangan dan mulai mencabik-cabiknya dengan brutal, sambil berkata, hahaha. Wu Yu, kau benar-benar menembak kakimu sendiri. Dalam situasi ini, Li Qian bukanlah orang suci. Dia tidak mungkin berpikir sebanyak itu. Bab 593. Setelah waktu yang tidak diketahui, awan pun menghilang dan hujan pun berhenti, dan keduanya akhirnya berpelukan dan tertidur lelap. Sambil memeluk tubuh lembut dan halus itu, bibir Li Qian melengkung membentuk senyum tipis. Dia tidak dapat menahan diri untuk mendesah dalam hati. Memang hidup memang tak terduga. Awalnya ia mengira upacara kedewasaannya akan dilakukan dengan kakak senior Irina, atau dengan gadis kecil Sun Ruirui, atau dengan wanita bersayap Wu Yu. Namun, ia tak pernah menyangka akan bersama Mo Ziyu, yang baru beberapa kali ia temui. Dan jangan tertipu oleh fakta bahwa wanita ini terlihat agresif dan tidak terkendali setelah evolusinya. Pada kenyataannya, kekuatan tempurnya biasa saja. Dengan kata lain, ledakan kekuatan awal cukup baik, tetapi tidak bertahan lama sebelum semuanya keluar dalam bentuk aliran deras. Li Qian, di sisi lain, adalah kebalikannya. Ia lebih suka membalas setelah lawan bertindak dan memiliki stamina yang luar biasa. Pertarungan di panggung batu itu diprakarsai oleh Mo Ziyu, dan pada akhirnya, dialah yang kalah, dikalahkan, dan memohon belas kasihan dalam keadaan yang menyedihkan. Meskipun Li Qian seorang pemula, pengetahuan teoritisnya sangat kaya berkat bimbingan guru-gurunya dari negara kepulauan di kehidupan sebelumnya. Setelah menggabungkan teori dengan praktik, ia dapat menggunakan berbagai taktik sesuka hati, dan kekuatan tempur yang dilepaskannya hampir membuat Mo Ziyu kewalahan.
Penampilan Mo Ziyu mengingatkannya pada frasa, buruk dalam permainan namun suka bermain. Saat aku terbangun lagi, aku masih berada di panggung batu. Mo Ziyu segera mengamati sekelilingnya dan dengan cepat menemukan bahwa Li Qian telah berpakaian dan sedang duduk bersilat tidak jauh darinya. Dilihat dari penampilannya, ia mungkin sedang bermeditasi dan berlatih meditasi. Mo Ziyu mengalihkan pandangannya dan kembali menatap platform batu yang ditutupi potongan-potongan kecil dan potongan kain. Tanpa diragukan lagi, sisa-sisa ini adalah pakaian yang dikenakan Li Qian sebelumnya. Puing-puing ini juga mengungkap betapa hebatnya pertempuran sebelumnya. Setelah benar-benar terbangun, melihat pemandangan yang berantakan di panggung batu, bahkan dengan perubahan temperamen setelah evolusi, Mo Ziyu tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Dia duduk, mengerutkan kening, dan melangkah turun dari panggung batu dengan cara yang agak canggung. Setelah mereka melakukan keintiman fisik, dia menjadi lebih bebas. Dia berjalan telanjang di depan Li Qian. Li Qian perlahan membuka matanya, berdiri, menatap Mo Ziyu, dan berkata lembut, "Mengapa kamu tidak mengenakan pakaian apapun?" Saat pertempuran sebelumnya, semua peralatan penyimpananku hancur. Sekarang, aku benar-benar tidak punya apa-apa, jawab Mo Ziyu. Bahkan gaun rumah sakit yang mereka kenakan sebelumnya berubah menjadi abu dalam gelombang panas evolusi. Li Qian menggosok pelipisnya, tampak gelisah, lalu berkata, "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" "Aku tidak mengenakan pakaian perempuan. Dia sudah dewasa, tidak mungkin dia memakai pakaian perempuan. Berikan saja pakaianmu kepadaku," kata Mo Ziyu acuh tak acuh sambil mengerucutkan bibirnya. Li Qian berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Hanya itu yang dapat kami lakukan. Kita tidak bisa membiarkannya keluar begitu saja, telanjang bulat." Indra keilahian Li Qian menyerbu dan mulai mencari ke dalam kalung spasialnya. Ngomong-ngomong soal itu, dia sudah punya cukup banyak perangkat spasial, tetapi mungkin karena sudah terbiasa, dia masih paling sering menggunakan kalung spasial yang dimilikinya saat pertama kali mulai. "Paling-paling saya hanya membawa cincin ruang ekstra di tangan saya untuk berjaga-jaga jika saya tidak punya cukup ruang." Setelah mengobrak-abrik kalung spasial, Li Qian menemukan satu set pakaian yang tampaknya cukup cocok. Rompi abu-abu, kemeja putih, celana boxer merah, celana jeans biru muda, dan ikat pinggang. Mo Ziyu melihatnya sekilas, lalu langsung memakainya tanpa ragu. Meskipun pakaian Li Qian agak kebesaran, Mo Ziyu memiliki bentuk tubuh yang bagus, dengan lekuk tubuh yang pas di tempat yang tepat, sehingga tubuhnya kuat. Mengenakan kemeja, memasukkan salah satu ujungnya ke dalam celana jeans, dan mengencangkan ikat pinggang akan menciptakan tampilan yang unik dan bergaya. Satu-satunya masalahnya adalah pinggangnya terlalu ramping. Bahkan ketika ikat pinggang diikatkan pada lingkaran pertama, masih agak longgar. Karena tidak punya pilihan lain, Li Qian hanya bisa mengeluarkan belatinya dan memotong sebagian kecil untuknya. "Mengenai sepatu, tidak ada yang bisa kami lakukan mengenai hal itu. Kita tidak bisa begitu saja memotong suatu bagian, bukan?" Melihat Mo Ziyu berpakaian, Li Qian menatapnya dari atas ke bawah. Tak lama kemudian, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Tanpa ragu, dia memberi perintah, "Kancingkan." Ternyata Mo Ziyu tidak mengancingkan pakaiannya dengan benar agar nyaman, dan karena dia tidak mengenakan bra, garis luar area itu tampak agak menonjol. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah diizinkan oleh Li Qian. Mendengar ini, Mo Ziyu menunduk dan menyadari masalahnya, jadi dia segera mengancingkan kemejanya. Untungnya, kemeja itu milik Li Qian dan ukurannya besar. Jika tidak, mengingat ukuran dada Mo Ziyu saat ini, dia tidak akan bisa mengenakan kemeja biasa sama sekali. Meski begitu, area itu masih sedikit tegang. Melihat Mo Ziyu telah mengancingkan bajunya, Li Qian melihatnya lagi dan segera menemukan kekurangan lainnya. Dia berjalan mendekat dan menarik kerah kemejanya ke dalam. Mo Ziyu agak bingung. Ia menyentuh lehernya yang ramping dan putih, mengingat kejadian sebelumnya, dan langsung menyadari apa yang telah terjadi. Ekspresi ceria langsung tampak di wajah cantiknya. Ternyata tindakan sebelumnya terlalu gila. Akibatnya, masih ada beberapa bekas merah di leher wanita itu. Siapapun yang berpengalaman dapat langsung tahu bahwa bekas-bekas ini pasti bekas kenikmatan. Li Qian baru saja membetulkan kerah kemeja Mo Ziyu, mencoba menutupi nodanya. Setelah mengetahui tujuan Li Qian, Mo Ziyu tersenyum. Dengan tarikan lembut, ia menarik kerah bajunya lebih lebar, membuat noda merah semakin terlihat jelas. "Aku sudah pakai baju ini, apa yang perlu kusembunyikan? Hubungan kita sudah jelas, oke. Tindakanmu seperti mencoba menyembunyikan sesuatu yang jelas. Lebih baik menunjukkannya secara terbuka kepada mereka." Li Qian mengangguk setelah mendengar kata-kata Mo Ziyu, "Baiklah, apapun yang kau katakan." Masalah utamanya adalah Li Qian tidak tahu bagaimana membantahnya. Lagi pula, jauh di lubuk hatinya, dia sebenarnya ingin melakukan hal itu juga. Seolah-olah mengumumkan kepada orang-orang bahwa Mo Ziyu sudah diambil, dan sekarang menjadi milik pribadi. Sifat posesif yang aneh ini tumbuh tak terkendali setelah dia terlibat dengan Mo Ziyu. "Hah, apa ini?" Li Qian agak terkejut ketika menyadari rambut Mo Ziyu telah kembali ke warna hitam lurus dan panjang setelah ia berpakaian. Apakah sama dengan Wu Yu? Selama aku tidak menggunakan energi di tubuhku, rambutku akan kembali menjadi hitam. Mo Ziyu menjelaskan, "Wu Yu, wanita bersayap itu, juga seperti itu, kan? Apa warna rambutnya setelah dia bertransformasi?"
Li Qian berkata, emas. Apa selanjutnya? Tanya Mo Ziyu sambil bercanda. Bibir Li Qian berkedut. Mana mungkin aku tahu? Katakan padaku, apakah aku terlihat lebih baik seperti ini atau seperti ini? Mo Ziyu meletakkan tangannya di bahu Li Qian, mendekatkan wajah cantiknya ke wajah Li Qian. Jarak mereka begitu dekat hingga mereka bisa mendengar napas masing-masing. Melihat wanita memikat yang rambutnya terkadang berubah dari rambut hitam lurus panjang menjadi rambut merah lurus panjang, Li Qian segera bereaksi lagi. Mengetahui bahwa ia tidak dapat lagi menuruti kelakuan Mo Ziyu, Li Qian membalikkan tubuh wanita itu dan kemudian menepuk bokongnya dengan keras. Dia mengancam dengan nada mengancam, jangan memprovokasiku lagi, atau aku akan menghajarmu di sini sekarang juga. Jangan lupa siapa yang memohon ampun di bawah selangkanganku sebelumnya. Bahkan dengan ketenangan Mo Ziyu saat ini, yang secara terang-terangan diancam oleh Li Qian, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tersipu. Merasa sedikit bersalah, dia menjawab dengan ragu, ini pertama kalinya aku tidak punya banyak pengalaman, aku pasti tidak akan bisa melakukannya lagi. Mendengar gumaman wanita itu, Li Qian berkomentar kasar, bagian depan dan belakang apa? Sisi mana dari dirimu yang belum pernah kumainkan? Perkataannya seketika membangkitkan gambaran tertentu dalam pikiran wanita itu, dan wajahnya pun semakin merah. Melihat pemandangan ini, senyum tipis muncul di bibir Li Qian. Dasar berandalan, kamu jelas-jelas pemula yang mencoba bersikap seperti ahli. Itu seperti memamerkan keahlianmu di depan seorang ahli. Kalau kau berhasil melakukannya, bukankah semua novel harem yang kubaca di kehidupanku sebelumnya akan sia-sia? Wanita ini sungguh tidak kompeten dan suka bermain-main. Bab 594. Di jantung kota Sibao, di dalam markas garnisun, di ruang budidaya rahasia. Seorang pria dan seorang wanita duduk saling berhadapan di panggung batu, mendiskusikan sesuatu. Pria dan wanita itu adalah Li Qian dan Mo Ziyu. Mereka semua telah memeriksa situasi mereka sendiri. Kebugaran fisik Li Qian meningkat secara signifikan karena masukan dari kontrak. Sekarang, jangankan para penjinak binatang tingkat penguasa, dia mungkin merupakan eksistensi yang luar biasa bahkan di antara para penjinak binatang tingkat kaisar. Mengenai kekuatan mental, hal itu tidak perlu dijelaskan lagi. Dengan umpan balik dari kontrak tersebut, ia telah dipromosikan ke tingkat ke-6 Overlord. Mengenai kecepatan promosi ini, Li Qian hanya bisa mengatakan bahwa itu layak untuk kontrak darah dengan kondisi ekstrim. Besarnya umpan balik itu sungguh mencengangkan. Kemajuan yang dicapai Li Qian memang signifikan, tetapi tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kemajuan yang dicapai Mo Ziyu. Seperti yang telah diantisipasinya, luka fisik dan mentalnya telah sembuh. Bahkan dua binatang peliharaan di Beastaming Space, yang juga terluka parah, telah pulih sekitar 70–80% dan seharusnya segera pulih sepenuhnya. Terakhir, ada level kekuatan Mo Ziyu sendiri. Seperti yang diduga, level kekuatannya langsung mencapai puncak alam Overlord, yang merupakan level ke-9 alam Overlord. Seperti yang dia katakan sebelumnya, jika bukan karena keterbatasan kekuatan mental Li Qian, dia seharusnya sudah berhasil mencapai level kaisar sekarang. Selain umpan balik ini, Li Qian juga memperoleh bakat penjinak binatang milik Mo Ziyu, Heart of Flame, karena perjanjian darah. Bakat penjinakan binatang ini termasuk dalam peringkat teratas di antara semua bakat amplifikasi tipe api. Kekuatan tempur dapat ditingkatkan secara langsung sekitar 3 kali lipat. Peningkatan seperti itu sudah cukup berlebihan. Setelah masing-masing dari mereka memeriksa perolehan dari evolusi dan perjanjian darah ini, Li Qian melepaskan keterampilan bakat lainnya, Eye of True Sight. Di bawah pengawasan keterampilan bakat Eye of True Sight, informasi Mo Ziyu ditampilkan tanpa ada yang terlewat. Nama, Klan Yanling Mo Ziyu. Atribut, api. Level, peringkat penguasa 9. Potensi, Roh Kudus tingkat 1. Keahlian, kontrak hewan peliharaan spesial busur api, mahir panah berkobar pemulat tembakan 3 kali lipat pemulat penyelarasan 5 bintang pemulat tinju api pemulat tendangan api pemulat zirah api pemula keahlian utama, teratai merah pemula. Hah. Setelah membaca informasi Mo Ziyu, raut keraguan muncul di wajah Li Qian. Ada apa? Tanya Mo Ziyu, memperhatikan reaksi Li Qian. Atributmu adalah api, tetapi ketika Wu Yu berevolusi, api itu tidak memiliki atribut. Li Qian langsung menyuarakan keraguannya. Mo Ziyu merenung sejenak, lalu menjelaskan, mungkin karena tingkat evolusinya. Evolusi perjanjian darahku cukup ekstrim, jadi tingkat evolusinya seharusnya lebih tinggi. Kontrak wanita bersayap Wu Yu lebih lembut, jadi tingkat evolusinya seharusnya lebih rendah. Saya menduga potensinya bahkan lebih rendah, dan atributnya belum muncul. Saya memperkirakan bahwa setelah evolusi berikutnya, atribut tersebut seharusnya bisa muncul. Setelah mendengarkan penjelasan Mo Ziyu, Li Qian mengangguk sedikit, seharusnya begitu. Tanpa jeda, ia melanjutkan, ngomong-ngomong, saat ini, keluarga Mo Mu ada di luar pintu. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ruang kultivasi mengisolasi semua komunikasi, tetapi telepati dan koneksi kontraktual tidak dapat diisolasi. Melalui kontrak jiwa yang dimilikinya dengan Wu Yu, seorang wanita dari klan bersayap, Li Qian sudah mengetahui apa yang terjadi di luar ruang rahasia. Lagi pula, situasi ini sesuai dengan harapannya. Mengingat identitas Mo Ziyu, posisinya di keluarga Mo pasti sangat istimewa. Keluarga Mo tidak akan pernah membiarkannya terluka parah dan berkeliaran di luar.
Wajar saja bagi mereka datang ke sini. Dengan kekuatan dan jaringan koneksi keluarga Mo, memasuki markas garnisun ini akan sulit, tetapi bukan tidak mungkin. Mo Ziyu berjalan perlahan menuju pintu besi ruang kultivasi. Sekarang aku milikmu, jiwa dan raga. Bagaimana menurutmu? Aduh, apapun yang kau lakukan, mereka harus patuh. Sekarang aku cuma ikan di talenan. Bibir Li Qian berkedut hampir tak kentara saat dia mendengarkan kata-kata Mo Ziyu. Dia melangkah mendekat dan menamparkan pantat Mo Ziyu yang kencang sekali lagi dengan pukulan, lalu berkata dengan suara rendah, jangan bertingkah. Mengingat hubungan kita saat ini, aku jelas tidak bisa melepaskanmu, dan aku enggan melepaskanmu. Tanpa ragu, dia menekan tombol dan membuka pintu logam ruang budidaya. Dengan bunyi berderit, pintu logam itu perlahan terbuka, dan sekelompok orang muncul di pandangan Li Qian dari balik pintu itu. Selain Kamerat Sun, Wu Yu, seorang wanita dari kelompok etnis Yi, dan Sun Ruirui, seorang gadis muda, ada 4 orang lain yang sama sekali tidak dikenalnya. 3 pria dan 1 wanita, 2 pria parubaya, seorang wanita muda yang cantik, dan seorang pria muda. Mereka pasti anggota keluarga Mo. Saat pintu besi ruang kultivasi terbuka, sosok Li Qian muncul. Gadis kecil itu, Sun Ruirui, adalah yang pertama bergegas menghampiri. Kak Qian, bagaimana kabarnya? Apakah Kak Ziyu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Begitu gadis kecil Sun Ruirui selesai berbicara, wanita jangkung yang bersembunyi di belakang Li Qian minggir dan menampakkan diri. Gadis muda itu, Sun Ruirui, tercengang saat melihat wanita itu berjalan keluar dari belakang Li Qian. Wanita ini dewasa dan menawan. Baik bentuk tubuh maupun penampilannya membuatnya agak bingung. Tidak hanya sangat indah, tetapi juga membangkitkan rasa keakraban. Dia segera menyadari apa yang tengah terjadi dan berseru kaget, saudari Ziyu. Apa? Saat itu, perubahan Mo Ziyu membuatnya terkejut. Bahkan setelah menjalani prosedur kosmetik seluruh tubuh, perubahannya tidak terlalu dramatis. Perubahan yang dilakukan Mo Ziyu membuat gadis kecil Sun Ruirui benar-benar tercengang. Akan tetapi, baik Kamerat Sun maupun Wu Yu tidak terkejut, begitu pula keempat anggota aliran Mohis. Pemuda bopeng itu melangkah maju lebih dulu, menghadapinya langsung, Mo Ziyu, pengkhianat. Beraninya kau membuat kontrak dengan pria lain tanpa bicara sepatah kata pun. Menurut pihak rumah sakit Adventurers, Mo Ziyu sebelumnya terluka parah, tetapi sekarang ia tampak penuh energi. Jawabannya sudah jelas. Pasti sudah membuat kontrak dengan manusia dan menyelesaikan evolusinya. Hal ini juga terlihat dari perubahan penampilannya. Justru karena melihat kondisi Mo Ziyu saat itu, pemuda bopeng itu bicara tanpa pikir panjang dan langsung menegurnya. Apa itu, manusia liar? Mendengar perkataan pemuda bopeng itu, wajah Li Qian langsung menjadi gelap. Mo Yuming, tutup mulutmu. Dengan siapa aku membuat kontrak itu urusanku, dan itu bukan urusanmu. Mo Ziyu bukan tipe orang yang mudah menyerah dan akan membela diri. Dia tidak menahan diri dan langsung membalas. Bab 595. Kalau dia saja tidak bisa mengendalikannya, lalu bagaimana denganku? Bisakah aku mengendalikannya? Melihat Mo Yuming terdiam dan tidak tahu harus menjawab apa, pria parubaya berwajah bulat itu pun angkat bicara. Paman Qingyang, dalam keadaan darurat, saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan membutuhkan perawatan segera. Menghadapi pria parubaya berwajah bulat itu, Mo Ziyu berbicara lebih sopan karena ia seorang penatua. Lagi pula, menurutku, tidak ada pilihan yang lebih baik daripada dia. Tidak adakah pilihan yang lebih tepat selain dia? Hah! Pria parubaya berwajah bulat, Mo Qingyang, sepertinya mendengar lelucon yang sangat absurd. Ia bertanya tanpa ampun, kau harus tahu bahwa setelah kau menyelesaikan evolusimu, potensimu akan setinggi puncak level kaisar. Bagi seorang penjinak binatang, itu setara dengan memiliki 5 hewan peliharaan level kaisar lagi dari udara. Sebenarnya, keluarga sudah memilihkan rekan kontrak yang benar-benar cocok untukmu. Mo Qingyang menatap Li Qian dengan ekspresi muram. Dalam pandangannya, Li Qian adalah dalang yang menghancurkan rencananya. Awalnya, mengingat garis keturunan khusus Mo Ziyu dan nilainya, harta seperti itu pasti akan tetap tidak tersentuh. Dia telah membicarakan hal ini dengan kepala sekolah Mohis saat ini, yang juga merupakan kepala sekolah Mohis berikutnya berdasarkan konvensi. Biarkan Mo Ziyu memilih kontraktor dari dalam keluarga Mo. Mereka telah memilih 3 kandidat. Putra Mo Qingyang dan Mo Yuming, yang baru saja berdebat dengan Mo Ziyu, adalah 2 di antaranya. Itulah sebabnya mereka sangat marah. Rasanya seperti bebek rebus yang terbang menjauh. Terlebih lagi, meskipun murid-murid muda keluarga Mo pada akhirnya tidak terpilih, mereka masih dapat memperoleh keuntungan besar dengan bertukar keuntungan dengan keluarga penjinak binatang lainnya. Pokoknya, apapun yang terjadi, ini lebih baik daripada situasi ini. Memiliki kontrak dengan seorang pria yang identitasnya tidak jelas. Ya, sampai hari ini, mereka masih belum menyelidiki identitas Li Qian. Menurut pandangan mereka, Sun Hongyi tidak diragukan lagi adalah orang yang memiliki status tertinggi di tempat kejadian. Sedangkan untuk pikiran dan kemauan Mo Ziyu sendiri, mereka sama sekali tidak mempertimbangkannya. Menurut pemikiran mereka, karena keluargalah yang membesarkan Mo Ziyu, maka Mo Ziyu harus sepenuhnya menaati kemauan keluarga. Target yang cocok sudah dipilih, hehe, jangan sok hebat. Ini cuma soal siapa yang mau menjualku, yang membedakan cuma harganya.
Kesopanan Mo Ziyu berkurang setelah mendengar kata-kata Mo Qingyang, dan suaranya menjadi tajam. Di mata keluarga, aku hanyalah komoditas yang menunggu untuk dijual. Tepat ketika Mo Ziyu dan keluarga Mo berada di ambang konflik, Li Qian, yang secara garis besar memahami keseluruhan cerita, tiba-tiba mengirimkan pesan telepati kepada Old Sun yang ada di sebelahnya. Yang terakhir segera mengerti maksudnya, lalu berkata sambil tersenyum, secara logika, ini masalah keluarga Momu, dan aku seharusnya tidak ikut campur, tapi masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan kita tidak bisa membiarkannya berlarut-larut. Kita masih harus menyelesaikannya. Lagi pula, ini kan markas Garnison. Ngobrol di sini nggak akan ada gunanya. Kurasa lebih baik membicarakannya dengan tenang. Lagi pula, ini seperti pernikahan, di mana Mak Comblang mengatur pertemuan dan meminta mas kawin. Sun Hongyi, sebagaimana yang diharapkan dari seorang pria tua dan cerdik, menyembunyikan konflik kepentingan yang nyata dengan menggunakan istilah mahar. Paman Qinglu, saudari Yuxin, apa pendapat kalian tentang masalah ini? Mo Ziyu, sebagai orang yang baik dan cerdas, segera bertanya setelah Sun Hongyi berbicara. Wanita bersayap Wuyu di sampingnya menimpali, ya, menurutku, ini hal yang baik, sama seperti ketika mereka menjadi mertua. Pria parubaya berhidung bengkok di depan rombongan, yang dipanggil Mo Ziyu, Paman Qinglu, memasang ekspresi kosong. Ia berkata dengan suara dingin, Paman Qingxiangmu telah memberi wewenang kepada Paman Qingyangmu untuk menangani masalah ini, dan kami akan sepenuhnya mengikuti instruksinya. Di samping Mo Qinglu, Mo Yuxin tiba-tiba menoleh saat mendengar ini, tampak sedikit tidak percaya bahwa Mo Qinglu akan mengatakan hal seperti itu. Perilaku yang tidak biasa ini membuatnya waspada terhadap sesuatu yang tidak beres, dan dia dengan bijak memilih untuk tetap diam. Lagi pula, dalam situasi seperti ini, bagaimanapun juga, dia adalah seorang junior, jadi wajar saja jika dia tidak berbicara. Mo Yuming, di sisi lain, hampir tidak dapat menahan rasa puas dirinya setelah mendengar kata-kata Mo Qinglu. Kalau begitu, ayo kita buat rencana. Karena Ziyu dan aku sudah terikat kontrak, kita tidak bisa dipisahkan lagi. Tapi keluarga Mo berhutang budi karena telah membesarkan kita, jadi kita harus menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Mata Li Qian berkedip, dan dia mungkin menyadari adanya perselisihan di antara keempat anggota keluarga Mo. Dia berbicara tanpa menunjukkan emosi apapun. Masalah ini harus diselesaikan dengan baik hari ini, saat ini juga. Berdasarkan karakter yang ditunjukkan oleh keluarga Mo, Li Qian sangat curiga bahwa jika masalah ini tidak diselesaikan sepenuhnya, pasti akan menimbulkan lebih banyak masalah di masa mendatang. Terlebih lagi, sejak dia menandatangani kontrak dengan Mo Ziyu, Li Qian sudah mengantisipasi bahwa dia tidak bisa lepas dari hadiah pengantin ini. Tidak seperti klan bersayap, kaum Mois mencoba menghindari keterlibatan dalam masalah sebab dan akibat. Kalau begitu, mari kita berikan kompensasi seperti yang kau katakan. Hadiah pertunangan. Sebelum Mo Qingyang, yang bertanggung jawab, sempat menjawab, Mo Yuming sudah berbicara lebih dulu, potensi Mo Ziyu bisa mencapai puncak level kaisar setelah berevolusi. Dengan standar itu, kita seharusnya memberinya setidaknya 5 hewan peliharaan dengan potensi puncak level kaisar. Tidak, dengan potensi Ziyu, bukan tidak mungkin baginya untuk menembus batas potensi ras dan mencapai level Sein di masa depan, jadi setidaknya dibutuhkan 6 Sein. Mo Qingyang membuat permintaan yang lebih besar setelah mendengar kata-kata Mo Yuming. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, ia disela oleh Sun Tua di sebelahnya, saudara Mo Qingyang, jangan membuat tuntutan yang keterlaluan. Kau tahu betapa sulitnya menembus batas potensi suatu ras di ranah utama. Sekalipun kau bisa menerobos, kau seharusnya sudah punya gambaran yang bagus tentang berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan. Lagi pula, menerobos hanya memberimu kualifikasi untuk membuat kontrak. Hewan peliharaan tingkat Sein tidak akan muncul begitu saja. Rekan Sun berkata dengan ekspresi agak kesal, kalau kau tanya aku, apa yang dia katakan masuk akal. Soal syaratmu, tolong jangan repot-repot menyebutkannya. Tidak perlu mempermalukan dirimu sendiri. Seekor hewan peliharaan dengan potensi kaisar hanya 5 puncak. Mustahil. Mo Qingyang merasa kata-kata Sun Hongyi masuk akal, tetapi tetap menolak tanpa ragu. Bagaimanapun, ia bertekad bahwa dalam situasi seperti ini, meminta harga selangit terlebih dahulu bukanlah suatu kesalahan. Li Qian berpura-pura sombong, berpura-pura, dan berkata dengan percaya diri, bagaimana kalau begini? Karena aku dan Ziyu sejiwa. Kita punya cita-cita yang sama. Jangankan potensi puncak level kaisar, aku akan memberimu 2 hewan peliharaan dengan potensi level roh kudus. Bagaimana? Tidak mungkin. Sebelum Li Qian selesai bicara, dan sebelum Mo Qingyang sempat menjawab, Sun Tua di sampingnya dengan tegas menolak, berkata, Li kecil, aku tahu keluargamu memang kaya, tapi tingkat Seinmu berbeda. Kalau kau gegabah berjanji akan mengirimkan 2 hewan peliharaan potensial tingkat Sein, ayahmu pasti akan memarahi dan memukulmu. Penampilan mereka yang tampaknya sempurna sebenarnya mengecoh Mo Qingyang dan Mo Yuming, yang terakhir bahkan berkata dengan tidak sabar, tidak mungkin, jika saya mengatakan 2 hewan peliharaan tingkat Sein yang potensial, maka itu adalah 2 hewan peliharaan tingkat Sein yang potensial. Apa maksudmu, tidak bisa, atau tidak bisa? Tidak ada kontrak, jadi tidak masuk hitungan. Kamerat Sun kembali berpura-pura menelepon, tidak, aku harus menelepon Laoli. Ya, kontrak.
Kata-kata Sun Tua sepertinya mengingatkan Mo Qingyang dan Mo Yuming, dan mereka segera mengeluarkan selembar kertas kosong dan mulai menulis persyaratannya. Li Qian kemudian, dengan cemas, menghampiri Sun Tua dan berkata, "Paman Sun, jangan panggil ayahku. Aku sungguh-sungguh ingin membuat kontrak dengan Ziyu. Aku tahu harganya agak mahal, tapi bagaimanapun juga, keluarga Mo telah membesarkan Ziyu. Setelah membuat kontrak denganku, Ziyu pada dasarnya adalah monster kontrakku. Mulai sekarang, dia tidak akan memiliki hubungan lagi dengan keluarga Mo. Wajar saja jika kami memberinya kompensasi lebih besar." Li Qian sengaja berteriak keras. Mendengar ini, Mo Yuming, yang sedang menulis syarat dan ketentuan di sebelahnya, tanpa sadar berkata, "Ya, meskipun tidak penting di masa depan, klausul ini tetap harus ditulis, kalau tidak mereka mungkin akan mengingkari janji mereka." Bab 596. Maka, dengan kemampuan akting mereka yang dianggap luar biasa namun dianggap agak canggung oleh mereka yang punya motif tersembunyi, kedua belah pihak akhirnya menandatangani perjanjian kontrak. Perjanjian dibuat rangkap dua, satu salinan untuk Li Qian dan satu salinan untuk Mo Qingyang. Sambil memegang perjanjian itu, Mo Qingyang buru-buru bertanya, kapan dua binatang peliharaan dengan potensi tingkat roh suci akan dikirimkan? "Jangan khawatir, karena perjanjiannya sudah ditandatangani, aku tidak akan mengingkarinya," kata Li Qian dengan yakin. "Hewan peliharaan itu pasti akan sampai di tanganmu dalam waktu sebulan." Setelah menandatangani perjanjian, keempat anggota keluarga Mo tidak berlama-lama dan segera meninggalkan garnisun. Saat Li Qian pergi, dia memperhatikan bahwa Mo Qinglu, yang tampaknya adalah ketua tim, menatapnya dengan pandangan penuh arti. Setelah keempat orang itu pergi, Li Qian langsung bertanya, "Ziyu, sepertinya Mo Qinglu melihat akting kita. Penampilanmu mungkin bisa menipu Mo Qingyang dan Mo Yuming, tapi tidak akan menipu Mo Qinglu dan Mo Yuxin. Sekalipun mereka tidak menyadarinya, mereka seharusnya menyadari sesuatu," kata Mo Ziyu sambil melihat ke arah mereka berempat pergi. "Lalu mengapa mereka?" tanya Wu Yu bingung. Mo Ziyu berkata dengan tenang, "Mo Yuming dan Mo Qingyang adalah orang-orang dari calon kepala keluarga, Mo Qingxiang. Mo Qinglu berasal dari faksi yang berbeda dari mereka. Calon kepala keluarga." Li Qian menoleh setelah mendengar penjelasan Mo Ziyu. Wanita berambut hitam lurus panjang itu berkata dengan tenang, "Kepala keluarga Mo saat ini, kakekku, Mo Haikong, pada dasarnya telah berhenti mengelola urusan dan telah menyerahkan hampir semua kekuasaan kepada pamanku, Mo Qingxiang. Paman tertua saya, Mo Qingxiang, hanya tinggal satu upacara suksesi lagi untuk menjadi kepala keluarga. Heh, keluarga macam apa ini, yang suka bertengkar satu sama lain?" Wu Yu menimpali di saat yang tepat, melontarkan komentar sarkastis. Kawan Sun berkomentar dengan penuh emosi, hal semacam ini sangat umum terjadi pada keluarga besar. Sekarang setelah Mo Qinglu dan Mo Yuxin sudah menemukan solusinya, mungkinkah terjadi sesuatu yang tidak terduga? Li Qian tidak tertarik dengan perselisihan internal keluarga Mo, dan dia bertanya dengan sedikit khawatir. "Tidak apa-apa kalau kau sudah tahu. Perjanjianmu sudah diunggah ke jaringan kontrak di Stamer. Kau hanya perlu memenuhi syarat-syarat perjanjiannya. Sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang." Rekan Sun melambaikan tangannya dan berkata, "Pada akhirnya, keluargamu tidak menderita kerugian apapun. Ziyu memang sangat berharga, tetapi itu tergantung dengan siapa dia membuat kontrak. Hanya Anda yang dapat memaksimalkan nilainya." Tanpa ragu, ia melanjutkan, "Sebenarnya, mengingat situasi saat ini, memberikan dua hewan peliharaan dengan potensi roh kudus sudah merupakan kerugian besar. Meskipun Mo Qingyang melihat petunjuknya, dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya, mungkin karena alasan ini juga. Mengapa menghentikannya jika Anda tidak dirugikan? Apakah aku dirugikan?" Gumam Li Qian pada dirinya sendiri. Sebenarnya, dia tidak berpikir begitu sama sekali. Potensi Mo Ziyu tidak berada pada puncak alam kaisar, tetapi pada tingkat pertama alam roh kudus. Adapun mengapa Mo Qingyang dan yang lainnya membuat keputusan yang salah, Li Qian memperkirakan hal itu disebabkan oleh perbedaan individu. Oleh karena itu, bahkan mempertimbangkan potensinya saat ini, Li Qian pasti tidak akan menderita kerugian. Mengenai masa depan, tidak perlu dikatakan lagi. Li Qian penuh percaya diri terhadap kemampuannya sendiri dan kekuatan, sentuhan emasnya. Mo Ziyu di masa depan tentu tidak akan berhenti pada tingkat pertama roh kudus. Tentu saja, Li Qian tidak berniat mengungkapkan hal ini. Ingatlah hal itu. Ayo pergi. Untuk merayakan keberhasilan evolusi dan pemulihan penuh Ziyu, aku yang traktir malam ini. Kita makan apa saja di kota Sibao, kata Li Qian sambil tersenyum. "Yai." Mendengar ini, gadis kecil Sun Ruirui bersorak kegirangan. Tak lama kemudian, rombongan itu meninggalkan garnisun dan langsung menuju jalan-jalan ramai kota Sibao. Di tengah perjalanan, Wu Yu menyadari sesuatu yang aneh pada postur berjalan Mo Ziyu sambil melirik sekilas. Melihat ini, dia pun berpikir keras. Tidak seperti gadis kecil Sun Ruirui, dia segera menyadari sesuatu. Kamerat Sun juga memperhatikan hal ini. Dia melirik Li Qian dan mendesah dalam hati. Tidak lama kemudian, di jalan yang ramai di kota Sibao, Li Qian dan teman-temannya duduk mengelilingi meja di ruang pribadi sebuah restoran, mengobrol dengan penuh semangat. Setelah mendengar penjelasan Li Qian, raut wajah Sun Ruirui yang kecil tampak gembira. "Kak Qian, maksudmu Kak Ziyu, seperti Kak Wu Yu, akan menjadi kontraktormu di masa depan?" "Ya."
Mo Ziyu mengangguk, membenarkan pikiran gadis kecil Sun Ruirui. Gadis kecil itu bahkan lebih gembira setelah menerima konfirmasi. Bagus sekali. Melihat reaksi Sun Ruirui, Wu Yu, seorang wanita dari suku bersayap, sedikit bingung. Apa bagusnya ini? Sun Ruirui, gadis kecil itu, sangat menyadari perasaan Li Qian terhadapnya. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak mengerti apa yang begitu memuaskan tentang kontrak antara Li Qian dan Mo Ziyu untuk gadis kecil Sun Ruirui. Sun Ruirui kecil memiringkan kepalanya dan berkata dengan tenang, mulai sekarang, kita bisa bersama selamanya. Petik 2. Li Qian terdiam. Kamerat Sun tidak tahu harus berkata apa. Mo Ziyu menanggapi dengan agak bersalah, sepertinya begitu. Pada saat ini, dia merasa sedikit malu untuk mengangkat kepalanya. Masalah utamanya adalah saya selalu merasa malu jauh di lubuk hati karena saya telah merebut pacar sahabat saya. Sementara itu, saat Li Qian dan kelompoknya sedang menikmati makanan mereka di restoran, Mo Qinglu, yang telah menyadari ada yang tidak beres, akhirnya memeriksa informasi Li Qian. Informasi Li Qian tidak disembunyikan. Tidak akan sulit untuk menyelidikinya jika seseorang menginginkannya. Malam itu, Mo Qinglu menemukan beberapa informasi. Justru karena dia telah menemukan beberapa informasi tentang Li Qian, dia memperlihatkan ekspresi aneh. Melihat informasi yang ditemukannya, dia tak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, Li Qian. Seorang jenius penjinak binatang sekali dalam sahabat di Universitas Sasu. Itu menarik. Dia berpikir keras, terkejut sekaligus mempertimbangkan untung ruginya masalah itu. Mereka benar-benar menguasai metode evolusi dua hewan peliharaan legendaris. Memang benar orang buta memang selalu buta. Sang patriark mungkin akan marah besar. Sesaat kemudian, matanya berbinar. Ia tahu betul bahwa kepala keluarga, Mo Haikong, sedang mencari kemana-mana untuk mendapatkan kesempatan menembus level legendaris. Namun, kesempatan seperti itu tidak hanya langka, tetapi juga sangat sulit didapat, dan kalaupun memungkinkan, harganya akan sangat mahal bagi keluargamu. Dan Anda harus menunggu dalam antrean, dan siapa tahu berapa lama sebelum tiba giliran Anda. Namun, saat ini, kesempatan seperti itu ada di depan Li Qian, tetapi ditepis oleh Mo Qingyang dan Mo Yuming. Sedangkan untuk dua pet dengan potensi level Saint Spirit, mereka tidak ada apa-apanya dibanding pet dengan potensi level legendari. Mo Qingyang, Mo Qingxiang, mari kita lihat apakah kalian hidup atau mati kali ini. Melihat informasi yang diproyeksikan oleh gelang pintar, senyum tipis muncul di wajah Mo Qinglu. Sekarang, tugasnya adalah memberitahu kepala keluarga tentang masalah ini sesegera mungkin. Ada kemungkinan Mo Qingxiang terjatuh karena insiden ini. Seorang peternak yang mampu mengembangkan hewan peliharaan potensial tingkat legendaris benar-benar hebat. Bab 597. Li Qian dan kelompoknya yang beranggotakan 5 orang makan dan minum dalam suasana yang meriah hingga hampir pukul 10 malam sebelum meninggalkan distrik restoran kota Sibao. Setelah meninggalkan jalan makanan di kota Sibao, kelompok itu tidak membuang waktu lagi dan langsung kembali ke markas garnisun. Meski berada di dalam kota, tempat ini tetaplah sebuah dimensi, jadi sudah pasti tidak simen seperti di planet leluhur. Tidak perlu berkeliaran di luar pada larut malam. Tepat saat dia memasuki markas garnisun, sebuah pesan tiba yang langsung menarik perhatian Li Qian. Li Qian mengangkat tangannya, melihat gelang pintar di pergelangan tangannya, lalu berkata, istirahatlah. Kita harus pergi ke situs evolusi besok. Apakah Dekan Yue dan yang lainnya mengirim pesan? Kamerat Sun segera menyadarinya dan bertanya dengan nada mendesak. Li Qian mengangguk, tanpa berusaha menyembunyikan apapun, dan mengungkapkan informasi yang baru saja dilihatnya. Ya, Dekan Yue dan yang lainnya mengirim pesan bahwa krisis di sisi lain celah dimensi telah teratasi. Adapun mengapa Dekan Yue dan timnya tidak mengirim informasi tersebut ke Sun Hongyi, tetapi malah mengirimkannya langsung ke Li Qian, itu juga mudah dijelaskan. Di dunia dimensi baru ini, Li Qian dan Lu Qingzi adalah karakter utama. Mendengar ini, Kamerat Sun menghela napas dan berkata, sejujurnya, saya agak malu. Saya sudah bersiap untuk pergi dan memberikan dukungan. Mo Ziyu mengatakan sesuatu untuk Sun Hongyi, demi keselamatan Li Qian, Dekan Yue dan yang lainnya pasti tidak akan menyalahkanmu. Kalau tidak, mereka pasti sudah mengirimi Anda pesan yang meminta Anda untuk datang. Analisis Mo Ziyu sangat masuk akal. Namun, ada alasan lain yang tidak disebutkan Mo Ziyu, bahkan jika Kamerat Sun pergi memberikan dukungan, itu mungkin tidak akan banyak gunanya. Justru karena pertimbangan inilah Dekan Yue dan yang lainnya tidak memanggilnya. Li Qian juga memikirkan hal ini, tetapi dalam situasi seperti ini, dia tentu tidak akan mengatakannya. Demi menjaga muka Kamerat Sun, dia berpura-pura malu dan berkata, ya, jujur saja, akulah yang menjatuhkanmu. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, seperti yang dikatakan Ziyu, Dekan Yue dan yang lainnya pasti tidak akan menyalahkanmu. Rombongan itu berjalan dan berbincang, dan tak lama kemudian tiba di tempat istirahat yang telah disediakan oleh markas garnisun. Baru saja menyelesaikan evolusinya dan belum memiliki kamar untuk ditinggali, Mo Ziyu mengganggu seorang penjaga kota, matanya dipenuhi dengan antisipasi, dan berkata, saudara penjaga, aku ingin tinggal di dekatnya. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengaturnya. Penjaga kota muda itu berdeham, berusaha menyembunyikan rasa malunya. Dari nadanya, Anda dapat mengetahui bahwa dia tidak punya banyak pengalaman berurusan dengan gadis-gadis.
Pada saat yang sama, dapat dilihat bahwa Mo Ziyu telah banyak berubah dan menjadi jauh lebih terbuka. Pada akhirnya, penjaga kota muda mengabulkan permintaan Mo Ziyu dan mengatur agar dia memiliki kamar di sebelah kamar Li Qian. Li Qian tidak keberatan dengan hal ini. Ada tembok yang memisahkan kita, tetapi kita tidak tinggal bersama, jadi tidak masalah siapa yang tinggal di sebelah. Setelah kembali ke kamarnya dan segera mencuci muka, Li Qian memeriksa waktu dan melihat hari sudah cukup larut, ia pun pergi tidur untuk beristirahat. Aku penasaran seperti apa lokasi evolusinya, dengan energi es dan api yang seimbang. Kuharap tempat serupa bisa ditemukan di dimensi Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir di masa depan. Dia menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri, lalu menarik selimut menutupi tubuhnya dan menutup matanya. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang dikenalnya tiba-tiba bergema dalam pikirannya. Hah, apa ini? Mendengar suara yang dikenalnya, wajah Li Qian langsung menampakkan ekspresi terkejut. Bisakah disimpan di ruang penjinakan binatang? Coba saja. Suara dalam benaknya datang dari Mo Ziyu, yang memberitahu Li Qian sebuah metode melalui koneksi kontraktual. Karena sifat khusus dari kontrak tersebut, bahkan jika ada jarak tertentu di antara mereka, pihak yang dikontrak dapat dibawa ke ruang penjinakan binatang milik kontraktor. Jarak tertentu, ini cukup untuk mencakup ruangan di sebelahnya. Sekarang Li Qian akhirnya mengerti mengapa Mo Ziyu meminta penjaga kota untuk menyiapkan kamar di sebelahnya. Ternyata semuanya sudah direncanakan sebelumnya. Mendengar apa yang dikatakan Mo Ziyu melalui kontrak, Li Qian tanpa ragu mencobanya. Ia merasakan lokasi Mo Ziyu, lalu dengan sebuah pikiran, ia menyadari bahwa ia telah menempatkannya di ruang penjinakan binatang buasnya. Setelah menempatkan Mo Ziyu di ruang penjinakan binatang, dia dilepaskan lagi dengan sangat cepat, tetapi tentu saja, dia tidak lagi dilepaskan ke ruangan berikutnya. Di dalam kamar, di atas tempat tidur, di bawah selimut, merasakan kemunculan tiba-tiba seseorang, bibir Li Qian sedikit berkedut, memang benar. Li Qian tidak pernah menyangka bahwa rencana Mo Ziyu yang tampaknya keterlaluan akan benar-benar memungkinkannya untuk menyelundup dari kamar sebelah. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa jarak pemanggilan dapat digunakan dengan cara seperti ini. Jika pendekatan ini berhasil pada Mo Ziyu, apakah berarti berhasil juga pada Wu Yu? Ini sesuatu yang tidak boleh kupikirkan, karena makin kupikirkan, makin jahat pula kelihatannya. Li Qian, bukankah ini mengasyikkan? Mo Ziyu terkekeh saat menyadari tubuhnya benar-benar ada di dalam tempat tidur Li Qian. Merasakan makna tersembunyi dalam kata-kata Mo Ziyu, Li Qian terdiam. Kata-katamu itu terdengar seperti kami mencuri. Tidak ada yang tahu, kan? Kata Mo Ziyu acuh tak acuh, lalu terus merayunya, sementara tubuhnya mulai menggeliat gelisah. Mengabaikan wanita gelisah di tempat tidur, Li Qian bertanya dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, berapa sebenarnya jarak pemanggilan? Sekitar 10 meter. Mo Ziyu merasakannya dan menjawab, dalam jarak 10 meter, selama aku mendapat izin, aku bisa bebas masuk dan keluar dari ruang penjinakan binatangmu. Saat dia berbicara, dia sepertinya teringat sesuatu dan tiba-tiba berkata dengan penuh arti, jangkauan pemanggilan Wu Yu seharusnya juga tidak jauh berbeda. Li Qian tetap diam. Dia tahu persis apa yang dipikirkan Mo Ziyu. Wanita ini terang-terangan merayuku. Melihat Li Qian tak kunjung menjawab, suara Mo Ziyu meninggi, Li Qian, katakan padaku, di dalam kamar, di atas ranjang, seorang pria dan seorang wanita sendirian, bukankah seharusnya mereka melakukan sesuatu? Jaga sikapmu. Apa kau tidak cukup makan tadi sore? Li Qian mengulurkan tangan dan menepuk-nepuk titik sensitifnya lagi. Waktu makan malam, apa kau tidak memperhatikan kalau Wu Yu dan yang lainnya menatapmu dengan agak aneh? Mo Ziyu merasakan sensasi kesemutan di seluruh tubuhnya dan mengeluarkan erangan lembut. Dia bertanya dengan agak malu, apakah itu sudah jelas? Bahkan postur berjalanmu pun berubah, iya. Li Qian menarik wanita itu lebih dekat, menghirup aroma segarnya, dan merasa cukup nyaman tidur seperti ini. Ia berkata sambil menghiburnya, baiklah. Kita ada urusan besok, jadi kamu harus menahan diri dan menunggu sampai kamu pulih sebelum melakukannya. Dengan hubungan kita, akan ada banyak kesempatan di masa depan. Dalam pelukannya, bibir wanita itu melengkung membentuk senyum tipis. Ia mengecup pipi Li Qian sekilas, lalu berbisik lembut, selamat malam, tuan kecilku. Mendengar ini, Li Qian sedikit gemetar. Panggil saja aku, Li Qian. Wanita ini menjadi semakin tidak terkendali sejak mereka mulai menjalin hubungan. Bab 598. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, di gerbang pemerintahan kota Sibao, Dekan Yue dan rombongannya yang berjumlah 6 orang telah menunggu di sana dengan serentak. Kelompok Li Qian berkembang dari 4 menjadi 5 orang, membuat kelompok mereka terasa seperti tamasya musim semi. Dekan Yue, Guru Zong, bagaimana sebenarnya situasi krisis ini? Setelah ke-11 orang berkumpul, mereka kembali berbaris menuju pangkalan pesawat di kota Sibao. Di tengah perjalanan, Li Qian bertanya. Kota di seberang celah dimensi kota Sibao bernama Kota Venue. Kota itu kecil, sekitar 200 km jauhnya. Ada tempat berbahaya bernama Jurang Hanyu, yang merupakan area celah yang terkonsentrasi. Beberapa celah ini sebesar ngarai, sementara yang lain cukup kecil untuk menampung beberapa orang. Din Yue berpikir sejenak, dan mengingat identitas Li Qian, ia tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan yang sebenarnya secara langsung.
Di dalam jurang Hanyu, terdapat beberapa binatang peliharaan bertipe gelap dan bumi. Itu adalah tempat petualangan yang disukai para komandan dan penjinak binatang tingkat penguasa. Dia menghela napas, tetapi melanjutkan tanpa henti, krisis ini berasal dari kedalaman Hanyugu. Apa sebenarnya krisis ini? Kata-kata Dekan Yue berhasil membangkitkan rasa ingin tahu Li Qian, dan Li Qian pun tak sabar untuk bertanya. Direktur Hua, yang berdiri di samping Dekan Yue, menggelengkan kepala dan menambahkan, jauh di dalam parit, ada segel kuno. Dua petualang tak sengaja memicu segel ini. Apa isi segel kuno itu? Jelas, masalahnya ada pada segel kuno ini, sehingga Li Qian menjadi semakin penasaran, sekaligus sedikit khawatir. Melihat Hua Feiyan menatapnya dengan penuh tanya, Yue Ziji berkata dengan tegas, bicaralah, mengingat statusnya saat ini, cepat atau lambat dia akan mengetahuinya. Itu Void Beast. Setelah menerima persetujuan Yue Ziji, Hua Feiyan berhenti sejenak sebelum mengucapkan tiga kata itu dengan nada serius. Tunggu, ternyata itu Void Beast. Li Qian berpikir sejenak setelah mendengar nama Hua Feiyan disebutkan, lalu langsung berseru kaget, bagaimana mungkin? Yue Ziji sedikit terkejut melihat Li Qian pernah mendengar tentang Void Beast, jadi dia bertanya, di mana kamu belajar tentang Void Beast? Aku melihat informasi tentang Void Beast di beberapa reruntuhan di dimensi Universitas Penjinak Binatang di Sazu, Li Qian mengatakan yang sebenarnya. Lalu, ia bertanya dengan heran, tapi, bagaimana Void Beast bisa muncul begitu cepat? Hua Feiyan memahami maksud Li Qian, jadi ia segera menjelaskan, Li Qian, kau mungkin salah paham. Binatang virtual ini berbeda dengan binatang virtual itu. Melihat Li Qian menatapnya dengan penuh tanya, Hua Feiyan melanjutkan tanpa henti, binatang-binatang virtual semacam ini, yang disegel di ruang khusus, sebenarnya cukup umum selama penggalian arkeologi. Ia melanjutkan, binatang Void memiliki vitalitas yang sangat kuat, sehingga cukup sulit dibunuh. Jika jumlah mereka terbatas, bekerja sama untuk membunuh mereka bukanlah masalah, tetapi jika jumlahnya terlalu banyak, cara terbaik untuk menghadapinya sebenarnya menyegel mereka. Mendengar ini, Li Qian mengerti maksud Hua Feiyan. Maksudmu? Makhluk-makhluk virtual itu kemungkinan besar disegel di dalamnya oleh makhluk-makhluk luar biasa dari peradaban era sebelumnya. Ya, Din Yue mengangguk. Bahkan ruang kecil dan terisolasi yang menyegel Void Beast itu hanya 3 lapis dalamnya. Jika Void Beast baru muncul di dimensi yang begitu dangkal, itu akan menjadi bencana. Jadi kau tak perlu khawatir, hal itu tak akan terjadi secepat ini, ujar Dekan Yue dengan nada agak samar, sekalipun dimensi-dimensi itu bergabung, pada tahap awal, Void Beast tak akan merajalela. Benar. Hal ini tercatat di banyak situs kuno, tambah Liu Tianxiong, Direktur Departemen Arkeologi Universitas Zonghai Yuzhou. Karena jabatannya sebagai Direktur Departemen Arkeologi Universitas Zonghai Yuzhou, keahlian arkeologinya tidak diragukan lagi tinggi, jadi perkataannya cukup berbobot. Bagus. Setelah mendengar penjelasan dari Dekan Yue dan Direktur Liu Tianxiong, Li Qian merasa jauh lebih tenang. Bukannya ia terlalu khawatir. Hanya saja, ia sangat memahami sebuah prinsip, ketika sarangnya terbalik, tidak ada telur yang tersisa tanpa pecah. Jika memang sampai seperti itu, dia pasti tidak akan bisa menghindarinya. Wu Yu, seorang wanita dari klan bersayap, telah mendengar sedikit informasi tentang suku tersebut karena latar belakang rasnya, jadi dia juga mengerutkan kening saat ini. Sementara itu, kedua gadis itu, Sun Ruirui dan Mo Ziyu, yang tidak tahu apa-apa tentang masalah ini, memiringkan kepala, tampak penasaran. Sayangnya, rasa ingin tahu mereka ditakdirkan untuk tetap tak terjawab untuk sementara waktu. Sementara itu, Kamerat Sun, yang cukup jelas tentang rinciannya, tampak tenggelam dalam pikirannya, dan tidak jelas apa yang sedang dipikirkannya. Suasana tetap hangat, sesekali mereka terdiam dan bertukar kata. Akhirnya mereka tiba di tempat tujuan, atau lebih tepatnya, di luar tempat tujuan. Tempat ini memang cukup terpencil. Mereka pertama kali tiba di kota Peach Blossom, di mana terdapat celah dimensi yang mengarah langsung ke bidang dimensi tingkat ketiga. Setelah memasuki celah dimensi, saat muncul lagi, seseorang menemukan pos penjagaan, yang agak besar, bernama Benteng Awan Gelap. Di dalam Benteng Awan, mereka mengubah mode transportasi mereka, menunggangi 3 binatang terbang menuju pegunungan sekitar 5.000 km di sebelah barat Benteng Awan. Menurut Lu Qingzi dan Qin Xiaoyun, terdapat banyak makhluk luar biasa tingkat tinggi di pegunungan ini. Setelah banyak tim petualang dari Universitas Penjinak Binatang Zonghai menjelajah selama bertahun-tahun, mereka menemukan rute yang relatif aman. Meski begitu, itu relatif aman. Korban jiwa masih berjatuhan dari waktu ke waktu. Awalnya, mereka sangat kecewa karena, selain makhluk-makhluk luar biasa dan beberapa material luar biasa, hasil yang diperoleh dari penjelajahan kedalaman pegunungan tidaklah ideal. Meskipun memiliki nilai tertentu, nilainya tidak terlalu tinggi. Situasi ini tetap tidak berubah bahkan setelah ditemukannya altar bobrok jauh di dalam lembah. Tim ekspedisi menemukan bahwa meskipun terdapat susunan teleportasi kuno di dalam altar batu yang rusak, tujuan setelah perbaikan hanyalah ruang sempit tanpa sumber daya. Lu Qingzi dan Li Qian menunggangi hewan peliharaan terbang bersama. Ia berkata dengan fasih, di dalam ruang sempit itu terdapat hamparan es seluas sekitar 10.000 km persegi. Di tengah hamparan es itu, terdapat gunung berapi hitam.
Saya dan istri sedang meneliti evolusi naga es dan api dan menemukan bahwa dibutuhkan tempat dengan keseimbangan energi es dan api, jadi kami melaporkan situasi ini ke sekolah. Li Qian kini sepenuhnya mengerti. Ruang sekecil ini memenuhi persyaratan ini. Lu Qingzi menggelengkan kepalanya pelan. Energi es dan api benar-benar seimbang. Bahkan di dalam dimensi tertentu, tempat seperti itu hampir mustahil ada. Namun, energi di dalamnya relatif seimbang. Ia melanjutkan, akhirnya, kami menemukan area yang relatif terbuka di kaki gunung berapi hitam itu dan memasang sebuah arai di sana. Dengan bantuan arai tersebut, kami berhasil menciptakan area kecil di mana energi es dan api berada dalam keseimbangan sempurna. Mendengar ini, Li Qian mengangguk pelan. Aku mengerti. Bab 599. Terletak di bidang dimensi tingkat ketiga di bawah yurisdiksi Universitas Penjinak Binatang Zonghai, di pegunungan yang tidak disebutkan namanya sekitar 5.000 km di sebelah barat Benteng Wuyun. Di sebuah lembah yang tidak disebutkan namanya, Li Qian dan kelompoknya yang berjumlah 9 orang berdiri di depan perisai cahaya semi-transparan yang menyerupai mangkok terbalik. Sedangkan bagi wanita bersayap Wu Yu dan Mo Ziyu, demi keselamatan mereka, Li Qian sudah membawa mereka ke tempat penjinakan binatang buas miliknya. Dengan begitu banyak tokoh kuat di sekitar yang memastikan keselamatan mereka, mereka berdua tidak perlu. Jika giliran mereka benar-benar turun tangan, situasinya mungkin akan memburuk hingga tak bisa kembali. Pada saat itu, apakah mereka pergi atau tidak sebenarnya tidak relevan. Li Qian memperhatikan pemandangan di dalam perisai cahaya semi-transparan itu dengan sedikit rasa ingin tahu. Di dalam penghalang cahaya, pemandangannya relatif sederhana. Yang paling jelas terlihat adalah 4 pilar batu di 4 penjuru, timur, barat, selatan, dan utara. Pilar batu tersebut diukir dengan pola awan dan binatang mistis yang rumit dari atas ke bawah, membuatnya tampak sangat misterius. Berdasarkan pemandangan lainnya, Li Qian menduga bahwa keempat pilar batu itu kemungkinan merupakan sisa-sisa altar atau kuil batu yang runtuh. Tak jauh dari situ, di tempat lain, terlihat beberapa sisa lain, termasuk patung binatang aneh yang kepalanya terpisah dari badannya, batu bata dan genteng, serta beberapa tembok yang rusak, yang cukup membuktikan banyak hal. Aku ingin tahu peradaban apa yang pernah menempati tempat ini sebelumnya. Li Qian melihat sekeliling dan bertanya dengan santai. Mendengar kata-kata Li Qian, Liu Tianxiong, direktur sekolah arkeologi, langsung tertarik. Berdasarkan sisa-sisa yang ada dan beberapa karakter kuno yang telah ditemukan, kami telah membuat penilaian awal. Dengan sedikit rasa bangga di ekspresinya, dia melanjutkan, reruntuhan ini kemungkinan besar merupakan sisa-sisa peradaban yang disebut manusia kadal dari era ketiga. Li Qian melirik direktur Liu Tianxiong dengan penuh rasa terima kasih. Ia cukup tertarik dengan pengetahuan arkeologi ini, tetapi sayangnya, waktunya terbatas, dan pada tahap ini, ia tidak punya energi untuk mendalaminya. Dia tentu saja sangat tertarik mendengar sebagiannya di sini. Reruntuhan ini memang sisa-sisa kerajaan manusia kadal dari era ketiga. Din Yue menggemakan sentimen ini dan kemudian mulai mengoperasikan gelang pintarnya. Saat ia mengoperasikannya, tirai cahaya semi-transparan yang menyelimuti reruntuhan manusia kadal tiba-tiba terbuka. Bukaannya tidak besar, tetapi cukup besar untuk dilewati 2 orang sekaligus, agak mirip pintu. Din Yue menatap pintu dan melanjutkan, untuk mencegah susunan teleportasi kuno yang telah kami perbaiki dengan susah payah di dalam reruntuhan rusak untuk kedua kalinya, kami telah memasang perisai energi di sini dan mengerahkan beberapa robot penjaga. Saat Dekan Yue berbicara, ke-9 orang itu sudah memasuki kandang melalui pintu. Begitu masuk, Li Qian segera menemukan 4 robot tempur dan 4 anjing robot tempur. Ini semua adalah kekuatan pertahanan perisai energi ini, dan Li Qian dapat memahami tindakan Universitas Penjinak Binatang Zonghai. Tempat ini dikelilingi serigala, jadi jelas tidak cocok untuk mengerahkan pasukan di sini saat ini. Mendirikan pos-pos terdepan pun jauh lebih tidak praktis. Namun, jika tidak ada lokasi alternatif di masa depan, Universitas Penjinak Binatang Zonghai dan pasukan resmi kota Zonghai pasti akan tetap menempati tempat ini. Lagi pula, tempat yang dapat terus-menerus menghasilkan naga es dan api setingkat Roh Kudus memiliki nilai yang tak terukur. Saat memasuki reruntuhan, khususnya area di antara 4 pilar batu, kelompok itu tidak membuang waktu dan langsung bekerja. Dengan tertanamnya batu energi, dan di bawah komunikasi mental Direktur Liu Tianxiong, formasi tersebut mulai memancarkan cahaya kabur. Li Qian awalnya mengira bahwa ia membawa Direktur Liu Tianxiong dalam perjalanan ini karena nilai arkeologi tempat ini, tetapi sekarang tampaknya perannya yang lebih besar adalah untuk memimpin formasi tersebut. Mengenai fakta bahwa Direktur Liu Tianxiong mengetahui formasi, Li Qian sama sekali tidak terkejut. Dalam penggalian arkeologi, berbagai formasi kuno kerap dijumpai, sehingga wajar jika para arkeolog harus mengenal formasi dan sekaligus berperan sebagai ahli formasi. Saat kilaunya semakin kuat, cahaya di sekitarnya mulai terdistorsi. Kemudian, dalam sekejap mata, Li Qian merasakan penglihatannya kabur, dan pemandangan di depannya mengalami transformasi dramatis. Ke-9 orang itu tidak lagi berada di dalam reruntuhan manusia kadal, tetapi muncul di suatu tempat aneh. Ruang ini benar-benar kosong, tanpa apapun di sisi manapun. Hanya dengan melihat jauh ke kejauhan, Anda dapat melihat sebuah titik hitam, dan jika diperhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa itu adalah garis luar sebuah gunung.
Selain itu, seluruh ruang kosong melompong, dengan laut dan langit bertemu di cakrawala, membentang sejauh mata memandang. Ini, Li Qian menatap pemandangan yang mulus dan tak berujung itu dan agak terkejut. Di dalam dimensi ini, kau benar-benar bisa melihat dan menemukan apapun. Qin Xiaoyun menjelaskan kepadanya, kami telah berspekulasi tentang asal-usul tempat ini. Ternyata awalnya merupakan sebuah area di lautan. Kemudian, karena alasan yang tidak diketahui, air laut membeku menjadi es, dan gunung hitam itu sebenarnya adalah sebuah pulau kecil di laut. Setelah mendengarkan penjelasan Qin Xiaoyun, Li Qian mengangguk pelan. Dilihat dari hamparan es yang luas, penjelasannya memang masuk akal. Melihat Li Qian cukup tertarik, dan mengetahui bahwa perjalanan dari sini ke Gunung Hitam akan memakan waktu, Qin Xiaoyun melanjutkan, alasan saya mengatakan ini adalah karena kami merasakan energi air yang melimpah di bawah lapisan es setebal ratusan meter. Kelompok itu menunggangi hewan peliharaan terbang mereka, berdiskusi sambil berjalan menuju Gunung Hitam. Meskipun tampak singkat, sebenarnya perjalanan itu cukup panjang, seperti kata pepatah, memandang gunung membuat kuda berlari sampai mati. Tanpa hewan peliharaan terbang mereka, jarak dari pintu keluar susunan teleportasi kuno masih cukup jauh. Kami telah menjelajahi tempat ini secara menyeluruh. Tidak ada jejak makhluk luar biasa. Menyebutnya zona mati tidaklah berlebihan. Saat hewan peliharaan terbang mendarat satu demi satu, Qin Xiaoyun melompat dan mengembalikan mereka ke ruang penjinak binatangnya. Sepanjang proses, ia terus berbicara. Setelah menginjakan kakinya di tanah yang kokoh, Li Qian menghentakkan kakinya pelan-pelan dan mendapati bahwa gunung hitam ini cukup aneh. Tidak ada tanah di atasnya, hanya semacam batu gelap yang biasa-biasa saja. Batu ini permukaannya kasar, tidak rata, dan sangat keras. Meskipun memakai sepatu, tetap saja terasa agak tidak nyaman untuk diinjak. Kalian pergilah ke area formasi dulu, kami akan melihat-lihat dulu, kata Li Qian setelah mengamati sekeliling. Mengenai tidak dapat menemukan tempat itu, dia tidak khawatir sama sekali. Seluruh gunung hitam begitu kecil. Jika Anda terbang sedikit lebih tinggi, Anda dapat melihat seluruh pemandangan gunung. Baiklah, kalian bisa melihat-lihat dulu. Kita juga perlu melakukan beberapa persiapan. Lu Qingzi dan Qin Xiaoyun mengangguk setuju. Bab 600. Formasi yang dibentuk oleh Universitas Penjinak Binatang Zonghai terletak di kaki lereng selatan gunung hitam ini. Setelah berbincang sebentar dengan Li Qian, Dekan Yue dan Lu Qingzi langsung pergi. Persiapan sangat penting untuk evolusi naga es dan api, dan mereka juga perlu memberikan bantuan. Setelah melihat Dekan Yue dan Lu Qingzi pergi, Li Qian membawa gadis kecil Sun Ruirui dan mulai berkeliaran di sekitar gunung hitam sendirian. Sedangkan untuk Kamerat Sun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang peternak. Meskipun persiapan evolusi untuk naga es dan api tidak diperlukan olehnya, dia masih bisa menyaksikannya, jadi tentu saja dia tidak akan melewatkannya. Terakhir, ada Mo Ziyu dan Wu Yu. Karena mereka tidak memiliki minat atau bakat dalam mengasuh, Li Qian tidak berniat melepaskan mereka. Kak Qian, gunung hitam ini sungguh istimewa. Sun Ruirui, gadis kecil, mengikuti Li Qian berkeliling gunung hitam. Karena gemar membaca sejak kecil, ia segera menyadari sesuatu yang tidak biasa. Memang sangat istimewa. Li Qian mengangguk. Ia sudah punya beberapa tebakan tentang situasi gunung hitam ini. Ia melanjutkan, ayo kita pergi dan melihat puncak gunungnya. Di dalam gunung hitam ini, energi api sangat terkonsentrasi. Jika tebakannya benar, pasti ada harta karun api berkualitas tinggi di dalamnya. Jika tempat ini tidak membantu evolusi naga es dan api, Li Qian merasa Universitas Penjinak Binatang Zonghai pasti sudah mengambil harta karun dari sana. Keduanya berjalan perlahan menuju puncak. Gunung hitam ini tidak tinggi, diperkirakan hanya sekitar 500 meter. Mereka membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk mencapai puncak. Di puncak, keduanya berdiri berdampingan, menatap pemandangan di bawah. Gelombang panas menyerbu ke arah mereka, dan cahaya merah menyala berkelap-kelip tanpa henti. Magma yang membara bergolak di kaki gunung, bahkan menggelembung. Li Qian menduga baja pun akan meleleh menjadi besi cair dalam sekejap mata jika tak sengaja jatuh ke sana. Harta karun di dalamnya sungguh luar biasa, gumam Li Qian dalam hati sambil melihat pemandangan dari puncak gunung, khususnya kawahnya. Bahkan setelah bertahun-tahun, suhunya tetap mengerikan, dan panas yang menyengat tak kunjung mereda. Ini sudah memberitahu kita banyak hal. Setelah merasakan energi api yang aktif di puncak gunung, Li Qian merenung sejenak, melihat sekeliling, lalu berkata dengan tenang, ayo pergi. Kita sudah cukup melihat gunung hitam ini. Li Qian bisa merasakan ada sesuatu yang tersembunyi di dalam gunung berapi hitam ini. Namun, Li Qian tahu lebih banyak lagi bahwa jika ia bisa merasakannya, para petinggi Universitas Penjinak Binatang Zonghai pasti lebih mengetahuinya. Karena mereka memilih untuk tetap tidak aktif dan tidak menyelidiki rahasia ini, pasti ada alasan untuk itu, dan saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Lagi pula, harta karun evolusi alam yang menakjubkan seperti itu akan menjadi kehilangan besar jika rusak saat menggali rahasia tersembunyinya. Memikirkan hal ini, Li Qian tidak ragu-ragu dan memimpin gadis kecil Sun Ruirui langsung menuju kaki selatan gunung berapi hitam. Sesaat kemudian, mereka tiba di tempat tujuan, di kaki lereng selatan gunung berapi hitam, tempat barisan pertahanan telah didirikan. Li Qian meliriknya dan mendapati bahwa pola susunannya sangat rumit.
Setidaknya dengan tingkat pemahamannya saat ini tentang pembentukan susunan, mustahil baginya untuk memahami prinsip-prinsip yang mendasarinya. Li Qian tidak keberatan. Ia bertanya, Guru Lu, Guru Qin, apakah kalian siap? Melihat Li Qian berbicara begitu santai, Lu Qingzi menjawab sambil tersenyum, semuanya sudah siap. Kita tinggal menunggu saja dimulainya. Li Qian mengangguk kecil mendengar jawaban Lu Qingzi, kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu. Seharusnya saya dan suami saya yang menyiapkan panggung. Setelah memberikan pujian sopan dan penuh kesantunan, Li Qian menuntun gadis kecil Sun Ruirui menjauh dari lokasi formasi. Mereka berjalan menuju tempat lain yang tidak jauh dari sana, tempat di mana sebuah rumah 3 lantai dibangun menggunakan bahan bangunan modular. Tak diragukan lagi, rumah 3 lantai ini adalah tempat tinggalnya. Namun, dibandingkan dengan reruntuhan di luar, rumah di sini kosong kecuali beberapa kebutuhan sehari-hari, dan tidak ada penjaga robot. Li Qian dan gadis muda Sun Ruirui memasuki rumah. Di aula, semua orang kecuali Lu Qingzi dan istrinya hadir. Rumah kecil ini bagus. Li Qian memasuki ruang tamu, melirik sekelompok guru yang duduk di dalamnya, lalu berkomentar. Dekan Yue menunjuk ke sebuah kursi, memberi isyarat agar Li Qian duduk, lalu berkata sambil tersenyum, kamu akan sering datang ke sini di masa depan, jadi kamu tidak bisa selalu makan dan tidur di luar. Masuk akal, timpal Li Qian. Tentu saja, ia tahu betul alasan sebenarnya, agar lebih mudah menghindari masalah tersebut. Secara teori, saat ini, baik Lu Qingzi dan istrinya, serta Li Qian, telah menguasai metode evolusi naga es dan api, tetapi detailnya pasti sangat berbeda. Ini semua rahasia dagang. Tanpa kesepakatan, mustahil untuk berbagi informasi. Selain itu, kita juga harus waspada apakah ada yang disembunyikan satu sama lain. Tentu saja, yang paling penting, karena baik Lu Qingzi maupun istrinya tidak membicarakannya, Li Qian hanya memilih untuk berpura-pura tidak tahu. Karena metode evolusinya sendiri jelas bukan masalahnya, dan bahkan jika dia mencoba berkomunikasi, kemungkinan besar dialah yang akan dirugikan, dia hanya mengikuti Din Yue ke sini untuk menghindari situasi tersebut. Selanjutnya, mereka mengobrol di dalam rumah, membicarakan segala hal. Mungkin untuk menjaga diri, sesekali obrolan beralih ke topik beternak. Dalam hal ini, Li Qian menganggap dirinya cukup profesional, jadi dia langsung mulai mengobrol dengan mereka. Setelah mengobrol sebentar, Kamerat Sun tiba-tiba angkat bicara, aku ingin tahu apakah Lao Lu dan yang lainnya akan berhasil berevolusi. Mereka telah meneliti begitu lama dan pada dasarnya telah menguasai semua detail evolusi. Menurut Lao Lu, mereka cukup yakin dengan evolusi ini, kata Profesor Zhong Yuqing, yang cukup akrab dengan pasangan Lu Qingzi. Ya, tentu saja tidak ada masalah. Liu Tianxiong, Direktur Institut Arkeologi, menimpali. Namun, Din Yue berkata dengan agak konservatif, bahkan jika seekor hewan peliharaan setingkat Sein, dan dengan potensi Sein tingkat menengah, telah menguasai metode evolusi yang lengkap, mustahil untuk menjamin keberhasilan setiap saat. Kenyataannya, hanya segelintir hewan peliharaan yang dapat benar-benar menyelesaikan evolusi mereka dan mencapai tingkat roh suci. Jadi, setiap orang harus tetap tenang. Keberhasilan memang hal yang baik, tetapi kegagalan bukanlah sesuatu yang tak terduga. Sambil berbicara, ia tiba-tiba menyeringai, baiklah, Guru Lu baru saja menyampaikan pesan kepadaku bahwa semua tahapan evolusi telah selesai. Sekarang, kita hanya perlu menunggu dengan tenang. Ayo kita keluar dan melihat-lihat. Bersambung.